Bisa nampak yang diceting Ray? Assalamualaikum Fajar. Jangan lupa dibaca tata tertib ya, tata tertib yang sudah sel. Oke, Assalamualaikum Fajar. Assalamualaikum. Oh, Sabil, Assalamualaikum Sabil. Daren. Daren, sehat. Sabil. Alhamdulillah. Oke, Adam sehat. Assalamualaikum. Silakan ngambil absen di chat ya. Lanjut tuh, udah ada Abiyu udah ngambil absen tuh. Dibuat di chatting. Ya. Supaya terekam di sini antum tidak. Nah, itu. Lanjutkan. Yang di chatting. Bisa? Oke. Assalamualaikum. Oke. Adaran udah, Sabil udah. Silakan yang belum, Rai. Fajar belum. Oke, Rai udah, oke, siap. Fajar oke. Lanjut, Adam belum. Yang belum ambil absen silakan. Oke, Adam. Lanjut. Fatih ambil absennya. Dia ambil absen di chatting itu supaya terekam antum yang hadir. chat ya, dibuka chat itu buat nama antum di situ hadir. Bisa Fatih? Bisa, oke. Lanjut. Assalamualaikum Ilham. Ilham, how are you today? Alhamdulillah. Langsung diambil absen di chatting ya, chat. Buat nama antum di situ. Buktinya nama antum ada di situ. Oke, Assalamualaikum Aldi. Bukan di ini di Google Meet ya. Dimas, Assalamualaikum. Aldi, Assalamualaikum. Ada pesan itu, chatting itu. Ada situ. Buka. Langsung yang baru bergabung silakan di chatting, diambil absennya, ada chat keluar itu namanya. Oke, Pati, oke, dah siap. Silakan. Ilham dah? Ilham belum? Aldi silakan diambil, ditulis namanya di Oke. Apa Bil? Ya, Juan, Assalamualaikum. Lanjut. Antum belum salat duha? Oke. Lanjut, yang belum ambil tulis namanya di chatting, tulis namanya. Yang belum salat duha silakan, saya kasih waktu 5 menit salat duha. Nih, saya cek nih. Ya, yang belum salat duha. Nih, kita lihat laporan amal yaumi kelas 9 ini makin lama makin menurun ini. Bahasa soleh kayak antum ya. Udah dekat surga antum kan ya. Ya. Oke. Yang belum absen Aldi, siapa lagi nih? Dimas.
Diambil, di chatting itu ditulis nama antum, hadir. Oh, astagfirullah, ini koneksi apa pula? Aman, Ki? Koneksinya? Allahu Akbar, apa yang terjadi? Kacau pula internet nih. Apa? Masya Allah. Kalian dibuat percobaan. Oke, Aldino, Van, nih ada jaringan nih, apa? Gangguan jaringan. Oke. Silakan lanjutkan. Lanjutkan di chatting yang belum ambil absennya. Kan tuh. Ya. Oke, silakan ambil wudhu yang belum. Yang belum sholat duha. Oke, Akhtiar, Dimas gabung semua. Silakan absennya. Oke, Noval Abiyu hadir. Tadi silakan yang belum ambil absen yang di ini ya. Tuh, lanjutkan tuh namanya di situ. Tadi ada Sabil. Tadi hilang dia, pendek dia. Ya, absennya dibuat, diketik. Di chatting. Dibuat aja nama antum di situ, hadir. Siapa tadi yang belum? Fatih. Fajar komen aja, buat komen. Fajar, oke. Yang tadi ulang lagi, Ustaz mau nyimpan tadi. Oke, Adam udah tadi kan? Oke, lanjut. Yang belum. Baik, ambil langsung baik. Ditulis di komen. Ambil belum? Oke. Yang belum dibuat di komennya tuh. Oke. Ada. Oke. Rizkan masuk. Yang baru masuk silakan dibuat daftar hadirnya dengan komen, tulis komen ya. Masuk ini. Tulis komen namanya. Oke, Satria Dito, silakan yang baru bergabung diisi absennya di komen ya. Assalamualaikum. Yang belum berabsen silakan Dito. Apa lagi? Rizkan udah. Dito udah, oke siap. Yang belum ya? Si Aldi dah Adi dah sih. Sudah ya? Tak galiran bisa kopi aja semuanya. Kopi. Ya. Oke. Kita kelas silakan menyiapkan. Nanti belajar dulu. Belajar dulu semuanya. Itu kelas siapa Adam?
Brian. Udah masuk Brian? Brian masuk. Silakan disiapkan Brian. Oke, ini Brian baru masuk dia. Tunggu. Brian baru masuk. Oke, Brian, silakan diisi absen Brian. Isi absen dulu. Awas suaranya. Oke, dah. Pak Is, kenapa Pak Is? Absen apa nih Pak Is? Antum komen absen. Betul Pak Is absen nih. Tuh. Absen pula absen. Mana Mas? Mas mana? Ngapain banyak-banyak, satu aja. Nanti hilang semuanya. Oke. Silakan Brian disiapkan dulu. Wabil Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi amin ya rabbal alamin. Oke, saya ingatkan kembali kepada anak Ustaz semuanya yang belum baca tadi Ustaz dasar tata tertib kita ya. Silahkan antum patuhi. Tuh, saya lagi tuh. Tinggal lagi tuh. Yang videonya diaktifkan. Ya, diaktifkan. Oke. Bye. Yang macam-macam dulu, bye. Oke. Yang baru bergabung, Rafif, ya, silakan diisi absen ya. Aldino udah. Oke. Yang baru bergabung silakan diisi absen. Ya. Fauzan, Rafif, oke, siap. Oke, yang baru bergabung silakan dibaca doanya sendiri. Fauzan juga sendiri ya. Nanti udah terlambat. Oke, 28 orang, berarti satu orang yang belum masuk. Siapa yang belum masuk kira-kira? Ini Arsyad belum masuk. Oke, ini gongnya siapa nih? Nama antum diganti, nanti absen nanti nih. Gon ke KRK ganti nih nama antum. Khalid ternyata. Tuh, nanti yang tidak sesuai namanya saya keluarkan ya. Ya. Ganti nama. Oke, siap, saya tunggu. Si mana? Ini udah 29. Ini satu orang lagi ya. Satu orang lagi si Arsyad belum masuk. Oke. Arsyad belum masuk. Dah, silakan yang pertama saya bacakan kembali tata tertib. Ini adab kita ya, adab kita dalam pembelajaran. Arsyad masuk. Oke. Syad, buat absennya bawah Syad. Nama antum Syad. Dibuat namanya di komen. Ya, di chatting. Ini Aziz kok banyak kali nih. Siapa nih yang tidak sesuai namanya itu keluar? Berarti kelebihan satu orang nih. Siapa yang dua akunnya nih? Saya cek nih ya.
Cek nih. Yang masuk ini lebih antum nih. Ada sesuatu yang gaib yang masuk dalam kelas nih. Berarti yang gong tadi siapa ya? Dah ganti belum? Alham. Dah. Siapa yang gabung satu berai? Yang lebih namanya ini siapa satu orang nih? Siapa satu orang yang kelebihan nih? Ya, siapa tadi tuh? Udah keluar ya? Masih ada satu orang lebih ya? Absen. Kita bacakan dulu namanya. Ntar ya. Coba disiapkan buku ininya, buku paketnya. Untuk ambil buku paket masing-masing. Silakan dibuka bab tentang bab 3 ya. Menuai keberkahan dengan hormat dan patuh taat kepada orang tua dan guru. Silakan dibuka bab 3 itu. Halaman berapa tuh, Bray? Halaman bab 3 di buku paket. Ada? Bukan, bab 3 halaman 41 ya. Oke. Oke, Adam hadir ya. Oke. Lanjut. Aziz hadir. Oke. Altiar, Dino, Arkan, Arsyad dah masuk. Buat absennya Arsyad. Devan ada, Devan? Devan? Enggak ada. Ada dia. Mana dia nih? Kok diam aja? Dimas ada. Alham ada. Faiz ada. Fiko dah masuk. Fiko. Oke. Ilham dah. Khalid dah. Kiral ada. Oke. Aldi, Daren, Fajar, Fakhri ya, nih Fakhri ya, masuk sekarang Fakhri ya. Fati dah. Fauzan. Juan ada Juan? Sabil dah selesai. Salat duha antum Sabil? Oke. Akbar, Abiyu, Rafif, Hafiz, Rizkan, jadi tuh. Oke, ada semua ya, alhamdulillah. Kalau kayak gini antum dari awal enak nih, nggak complang-complang laporan tuh. Oke, yang sudah salat duha siapa nih? Yang belum salat duha nanti antum harus salat duha tuh ya, karena itu adalah momen kita untuk menambah amal yaumi kita. Ya, saya ingatkan kembali, itu selalu diingatkan. Nanti diisi di laporan amal yaumi. Oke, selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wasallim wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, nah Ustaz, silahkan antum yang belum mengaktifkan video, aktifkan ya. Komitmen kita dari awal ya, sebagai salah satu bukti antum menghormati adab dalam pembelajaran. Masa Ustaz aktif antum nggak aktif? Masa Ustaz ngomong sama Cak Kocen itu ya, gambar-gambaran itu Cak Kocen semuanya. Oke ya. Oke. Dah temu bukunya, dah diambil semua. Nanti komen-komennya nanti dulu, Bray. Ya. Oke. Dah temu semuanya bukunya kan? Oke.
Oke, dah Baik. Ya ambil, siapkan buku catatannya karena ada yang tidak ada dalam buku, nanti sampaikan juga, nanti catat kita. Ya. Oke, saya lanjut. Kemarin kita di GC sudah ada share beberapa video ya tentang pembelajaran kita bab ketiga. Alhamdulillah Ustadz sudah buatkan video pembelajaran, di situ ada materinya dan juga ada video filmnya ya. Filmnya yang pertama itu film tentang kisah seorang ibu ya, seorang ibu yang mempunyai anak laki-laki dan perempuan, tapi semua anaknya itu sudah besar, ya kan? Sudah besar. Nah, ketika ibunya sudah tua, nah anak-anaknya pada nolak untuk merawat ibunya, ya kan? Nah, ini kejadian yang Ustadz minta antum untuk memberikan komentar, tapi saya lihat baru beberapa orang yang sudah memberikan tanggapan. Yang belum Ustadz tunggu. Ya, Ustadz tunggu. Karena itu nilai antum nanti kalau laporan per bulan besok. Nah, kalau antum belum ngirim berarti presentasi tugas antum kurang lagi kan. Ya. Terus komennya jangan singkat-singkat kayak gitu kan. Kayak antum malas aja nulis. Buat aja film itu tentang apa. Ya. Nah, terus video yang kedua tentang apa? Baik. Antum udah balas, baik. Udah kerjakan tugasnya belum? Baik. Apa? Nah, yang kedua itu pengorbanan seorang ayah. Ya. Yang ayahnya bekerja sampai banting tulang lah gitu bahasanya, demi untuk mencukupi nafkah anaknya, demi pendidikan anaknya. Dan juga ada seorang anak yang masih kecil tapi melihat ibunya yang bekerja, video ketiga ya, bekerja tukang bersih sampah ya, nyapu jalan. Nah, jadi dia segera pulang. Kalau pas lonceng berbunyi dia langsung pulang, dia teringat ibunya. Nah, karena ibunya itu pernah ditabrak oleh mobil itu, ya kan? Makanya dia nggak mau lagi kalau ada yang menyakiti ibunya, maka dia bantu sekuat tenaganya. Nah, ini contoh berapa kejadian tentang berbakti kepada orang tua, ya. Nah Ustaz semuanya, di antara antum yang masih hidup orang tuanya, semuanya masih ya. Yang ada yang sudah ini, orang tua bapaknya yang sudah meninggal siapa? Masih hidup semua ya? Nggak ada yang yatim kan? Yang yatim ada? Nggak ada. Yang piatu? Apa beda yatim dengan piatu, Fajar? Yatim dengan piatu apa bedanya, Jar? Ya betul. Kalau ayahnya yang meninggal itu yatim namanya, makanya disebut anak yatim ya. Kenapa anak yatim? Dalam Quran itu disebut anak yatim karena yang menafkahi, yang mendidiknya nggak ada lagi. Berarti dia nasabnya sudah bapaknya itu sudah meninggal. Nah, kalau piatu berarti ibunya. Kalau yatim piatu berarti keduanya. Ya kan? Alhamdulillah kalau anak Ustadz semuanya masih utuh, bapak ibunya masih hidup hari ini. Berarti momen antum untuk berbakti kepada orang tua itu adalah sangat terbuka lebar. Ya, kalau Ustadz dari tamat SMA itu orang tua Ustadz sakit, kemudian meninggal di rumah sakit Yosudarso. Meninggalnya itu ketika mau Natalan. Jadi Yosudarso itu rumah sakitnya orang Nasrani. Jadi pohon Natal di dalam kamar rumah sakitnya itu ada Yesus yang lagi telanjang gitu kan. Jadi Ustadz sangat miris sekali gitu. Tapi bagaimana lagi kan? Family Ustadz bawa orang tua Ustadz itu ke situ. Nah, meninggalnya juga situ dan Ustadz dampingi sampai tengah malam itu Ustadz dampingin. Karena dia stroke, dia meninggalnya di situ. Nah, berapa tahun setelah itu orang tua laki-laki Ustadz meninggal pas Ustadz mau kuliah. Nah, itu momen-momen yang sangat sedih lah gitu ya. Sangat menyedihkan. Nah, kenapa?
Karena Ustadz belum bisa rasanya membalas jasa orang tua ya, belum bisa berbuat baik. Pokoknya Ustadz masih banyak yang harus Ustadz lakukan. Karena Ustadz masih belajar kan. Nah, sekarang ini antum mumpung masih hidup kedua orang tuanya, jangan sia-siakan, ya kan? Nah, tema kita hari ini tentang berbakti, menuai keberkahan dengan hormat dan patuh pada orang tua. Nah, hormat kepada orang tua ya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya, hormat kepada orang tua bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kemarin yang sudah melihat pembelajaran di video saya itu, yang pertama apa? Rai, gimana caranya menghormati orang tua yang pertama? Coba Rai. Rai, coba dibuka bukunya juga boleh, catatannya antum boleh. Yang pertama dengan hormat pada orang tua gimana? Nah, tunggu dulu. Kalau antum belum paham, hormat pada orang tua itu apa artinya? Hormat pada orang tua itu apa artinya? Ya, menghargai kedua orang tua dengan sentiasa berbuat baik kepada mereka dan takzim kepada mereka. Itu ya. Coba untuk lihat di C ini. Nah, itu coba tuh. Pengertian hormat kepada orang tua adalah menghargai kedua orang tua dengan senantiasa berbuat baik kepada mereka. Menghargai dan berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga, takzim, khidmat dan senantiasa memuliakan mereka. Nah, ini pengertian berhormat pada orang tua. Jadi ketika antum berbicara, kalau hormat pada orang tua, takzim itu antum mendengarkan dia berbicara. Ya. Jadi mau cakap antum nih, karena sudah merasa agak sudah besar, ada gede ya, udah SMP, sebentar lagi SMA kan, udah merasa besar. Jadi rasa takzim, rasa hormat berbicara dengan orang tua itu kurang lagi, ya. Apalagi lihat film sinetron yang tidak mencontohkan berbakti pada orang tua. Kalau orang Barat itu jauh berbeda dengan adab dengan orang ketimuran. Dia sama orang tuanya sama besar aja, ya. Nggak ada kata-kata panggilan takzim, nggak ada. Ya, adabnya juga sama. Nah, tapi kita di timur ini, apalagi Islam itu sangat ditekankan sekali. Kalau di Minang apalagi, ada kata mendaki, ada kata mendatar, ada kata menurun. Kata mendaki itu kepada orang lebih besar itu kita bagaimana bicaranya? Sopan, santun, lemah lembut, hormat, takzim. Apalagi pada orang tua. Kalau mendatar, nah itu serantul lah, itu sama besar, bisa bicaranya boleh, ya kan? Tapi tetap menjaga akhlak, adab berbicara. Nah, kepada anak kecil bagaimana? Ya kan? Memberikan contoh yang baik. Tais keluar, ya. Oke ya. Terus ini yang disebut dengan berhormat dan menghormati orang tua, ya. Nih yang pertama. Terus contohnya apa saja? Ya, ini Fajar. Coba Fajar. Hormat pada orang tua itu contohnya bagaimana? Coba beri. Ya, ketika orang tua kita memberikan nasihat kepada kita, kita dengarkan. Ya, kita dengarkan, jangan sok tahu, sok pintar. Oh, mentang-mentang kita sudah mau SMA, ya kan, nggak mau lagi mendengarkan nasihat orang tua, nggak boleh. Ya, itu salah satu hormat patuh pada orang tua. Kita dengarkan baik-baik apa masukannya. Jangan suka menggas. Ya, udah jelas salah, diingatkan sama orang tua, ngegas lagi kan. Nah, ini bahayanya. Suka ngegas hari ini anak-anak muda nih. Ya. Jadi itu nggak boleh sekali. Jangankan seperti itu, ya, kata Allah. Jangankan menggas, meneriak, membalas teriakan atau lebih melihatkan wajah yang tidak bagus, itu sangat dosa besar sekali.
Kenapa? Ya, kita lihat firman Allah dalam surat Al-Isra. Siapa yang dah hafal? Yang dah hafal? Surah Al-Isra nih. Ayat 23 yang dah hafal siapa? Belum ada yang hafal. Nanti dia hafal tu ya. Ya, nih, selesai nih. Apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kabirana ikibara ahaduhuma au killahuma fala taqul lahuma uffiu wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ada di situ. Taqul lahuma uffin. Garis bawah itu. Ya. Janganlah engkau, dalam surah ini dijelaskan oleh Allah kan? Kalau kita mendapati orang tua kita sampai berumur lanjut, kita merawat dia sudah umur lanjut, ya, maka perlakukan, ya, rawat dia dengan baik, ya, dan jangan membentak dia, berkata yang kasar, ya, walaupun hanya sekedar mengatakan kata boleh, ya, uf itu dan katakanlah kata yang baik. Ini yang perintah Allah. Saja nggak boleh, saja nggak boleh. Contoh nih, contoh ya, Dimas, tolong belikan inilah sayur ke pasar. Ma ini masak sayur saya disuruh, kan? Itu sudah termasuk orang yang ditegur oleh Allah dalam surat Al-Isra tadi. Nggak boleh. Ya, ikuti perintahnya selagi itu tidak bermaksiat kepada Allah. Itu pesan Allah. Jadi mengatakan itu sudah dosa besar. Itu orang yang suka membentak orang tuanya, lagi antum sudah balik, ya, itu akan Allah berikan beberapa kesusahan, kesempitan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Percayalah tuh. Ya, contoh sudah banyak kita lihat orang yang tidak mendengarkan atau tidak hormat kepada orang tuanya, ya, itu ada Alqamah, sudah jelas itu, ya, mengatakan sesuatu yang menyakiti hati orang tua itu saja sudah berdosa. Ya, ada di Padang itu cerita legenda itu, ya, cerita maling kundang menjadi batu. Banyak kisah-kisah terdahulu, ya, kisah-kisah terdahulu itu memang, ya, orang yang tidak hormat patuh pada orang tua itu, masya Allah, akhir hidupnya itu tidak akan baik. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Kalau kita sudah balik, apalagi kita seorang laki-laki pemimpin, ya, kewajiban kepada orang tua itu sampai akhir hayat kita, sampai meninggal orang tua kita wajib memuliakan orang tua. Ya, Ustaz, nanti kalau saya sudah punya istri, punya anak, saya merawat anak saya bagaimana? Ya, tetap kewajiban orang tua itu lebih utama bagi laki-laki, kecuali perempuan. Ya, kalau dia sudah diserahkan ijab kabul pada seorang laki-laki, berarti tanggung jawabnya pindah kepada suaminya. Itu beda dengan laki-laki. Nah, Ustaz, semuanya inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan pernah berkata menolak, tunggu nanti, ya, tunggu Ustaz, nanti tunggu, tanggung nih. Itu nggak ada kata dalam kamus Islam. Ya, tetap dicap antum akan diberikan dosa. Paham? Paham nih? Paham ya? Oke, lanjut. Terus apa saja yang kita dapatkan ketika kita hormat dan taat kepada orang tua? Apa saja yang kita dapatkan? Nih, kalau antum belum tulis, ya, antum catat ya. Yang kita dapatkan ketika kita hormat dan patuh pada orang tua. Nih, coba Dimas dibaca yang satu.
Yang pertama, dapatkan pahala. Nanti double besok lah sabar. Mendapatkan pahala. Oke, yang kedua, lanjut Adam. Yang kedua Adam, apa yang kita dapatkan dengan berbakti kepada orang tua? Apa keutamaannya? Hormat dan taat kepada orang tua. Ya, oke, kunci surga. Lanjut, Divan. Apa lagi? Keutamaan, Devan. Ya, satu tadi mendapatkan pahala, kedua kunci surga. Berarti kita telah memegang satu kunci untuk masuk ke surga. Berarti tinggal antum buka pintu surga aja lagi kan. Yang kedua apa lagi? Dengan kita hormat dan taat kepada orang tua. Itu sudah tak sah itu. Antum baca aja lagi. Lihat di komen itu, di chatting. Apa? Dapat menghapus dapat menghapus dosa. Jadi berbakti hormat pada orang tua itu melebur dosa. Dalam suatu riwayat diceritakan dosa besar insyaallah akan bisa diampuni di situ. Ketika seorang berbakti pada orang tuanya, masya Allah, dosa-dosanya akan dilebur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini siapa nih? Hanum Nurul Azan ini siapa? Dah, oke ya. Jadi pernah ingat nggak antum seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dengan orang tuanya tinggal sendiri, ketika dia ingin naik haji, orang tuanya pun ingin dibawa naik haji. Siapa dia? Kelas 8 dulu. Masih ingat? Seorang yang tidak dikenal di bumi tapi masyhur terkenal di langit. Ayo. Bahkan dia seorang sahabat yang siapa? Uwais. Ya, namanya Uwais. Ya, namanya Uwais Al-Qarni. Antum baca lagi itu kisah itu. Luar biasa tuh pengorbanannya. Ya, saking dia cinta kepada Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah. Tapi apa daya? Dia tinggal di Yaman, jauh di Yaman. Ya, kalau pergi ke Mekah ke Madinah itu butuh beberapa minggu atau bahkan sampai bulanan. Karena dia hanya pergi dengan unta. Nah, saking cinta dengan Rasulullah, ketika si Bilal mengumandangkan azan, dia naik mendengarkan azan. Tapi dia dengar, bayangkan itu, Allah berikan kelebihan pada dia. Tapi dia tidak mau meninggalkan orang tuanya karena orang tuanya sendiri sudah tua. Nah, pada suatu hari dia pengen naik haji. Nah, dia latihan membawa anak sapi ya ke atas bukit. Ya, mamaknya pingin, dia juga kan. Nah, untuk mewujudkan keinginan orang tuanya, maka dia latihan dulu membawa sapi ke bukit, turun naik untuk latihan menggendong ibunya. Ya, sampai dia orang tuanya meninggal, dia belum menikah. Nah, akhirnya apa? Pada suatu ketika dia ingin ketemu dengan Rasul, dia titipkan orang tuanya pada tetangganya, tapi nggak ketemu juga dengan Rasul, hanya bertemu dengan Umar bin Khattab. Nah, apakah dia termasuk seorang sahabat? Tidak. Dia termasuk tabi'in. Ya. Karena dia tidak pernah bertemu dengan Rasul. Nah, jadi contoh yang diberikan oleh Uwais ini, Masya Allah, coba Allah angkat derajatnya oleh Allah, walaupun orang tidak mengenal tapi malaikat mengenal. Coba akhir hidupnya malaikat ya jutaan ribuan datang untuk memandikan mayatnya, mensalatkan mayatnya, menunggu ya di langit semua malaikat berbaris. Masya Allah. Siapa yang bisa melihat itu? Ya, itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah ya. Nah, maka anak Ustaz, ketika kita masih hidup orang tuanya, jangan sia-siakan. Terus yang selanjutnya, coba Bray
Keutamaannya apa lagi? Keutamaannya? Ya, Bray. Baca aja itu. Oke? Bisa, Bray? Di komen ada tuh dasar itu. Oke, yang lihat Khalid nampak Khalid? Nomor 4 baca Khalid. Keutamaan. Oke. Yang keempat itu menjadikan hidup kita berkah. Sumber keberkahan hidup itu adalah dengan berbakti dan hormat pada orang tua. Orang yang tidak menghormati orang tuanya hidupnya akan sengsara. Jelas itu ya. Oke, lanjut. Fakhri terakhir. Ini 5 aja saya contohkan nih, masih banyak keutamaannya lain. Fakhri, mana Fakhri tadi? Masih ada Fakhri? Coba antum baca Fakhri. Apa yang kelima? Bisa buka aja chatting itu di komen itu. Ya. Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Di surga pun dia hidup di surga itu nanti dia mendapatkan derajat yang tinggi karena dia telah berbakti kepada orang tuanya, Masya Allah ya. Terus yang belum catat silakan dicatat itu. Kita lihat lagi ya. Firman Allah juga dalam surat Al-Luqman nih. Ya, dalam surah Al-Luqman Allah juga berfirman tentang bagaimana berperilaku pada orang tua. Coba dibaca. Ya, dibaca. Coba Rafif. Baca Rafif. Surah Al-Luqman ayat 14, Rafif. Ya, sadar juga tuh. Itu soalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasyainal, lanjut. Oke. Itu yang di chatting itu dibuka. Ada itu. Udah? Nih. Oke, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Oke. Coba Rafif. Pati. Coba artinya Pati. Baca. Artinya Pati. Ya. Dan Ya. Oke. Nah, anak ustaz semuanya, ini dalil kenapa kita harus hormat, patuh dan bakti kepada orang tua. Kalau pada suatu kisah Rasulullah SAW ditanya oleh seorang pemuda, "Ya Rasulullah, pada siapa aku harus berbuat baik? Yang perlakuan baik itu pada siapa?" Rasulullah jawab, "Ya, Adam di musim Adam." Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu."
Lalu kepada siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Ya. Terus siapa lagi? Ibumu. Yang keempatnya baru bapakmu. Nah, ini sangat pentingnya berbakti pada orang tua, kata Allah dalam surat Luqman ayat 14, karena ibu kita itu telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Nah, itu. Coba ya. Yang laki-laki kalau ingin merasakan bagaimana sakitnya hamil itu, antum ambil kelapa muda itu yang besar itu, kemudian ikat di perut antum, bawa kemana-mana, rasakanlah tuh selama 9 bulan ya. Kamar mandi bawa, tidur bawa. Nah, maka akan terasa itu. Nah, tapi lebih sakit dari itu. Kalau itu cuma kelapa saja, kalau udah hamil itu dalam perut pun semuanya serba susah, ya kan? Tidur miring susah. Nah, ini yang dirasakan oleh orang tua kita. Nah, ya, tuh buang air aja susah kan? Tidur susah, makan apalagi susah. Nah, antum mintanya macam-macam pula dalam perut gitu kan, minta yang masam-masam lah, yang nggak ada musim antum minta gitu kan. Nah, jadi bapaknya susah carinya, ngidam namanya. Ada orang tua yang ngidam ada, makanya antum ini dulu tuh nggak tahu. Ini yang menyusahkan orang tua kita. Nah, kita lihat, makanya Allah jelaskan 3 kali kata Rasulullah dalam hadisnya. Kenapa? Derajat orang tua itu banyak karena dia telah mengandung 9 bulan dalam keadaan lemah, melahirkan antara hidup dan mati, nyawa yang dipertaruhkan. Ya, kita lihat nih berapa film ini ya. Bagaimana kondisinya? Satu filmnya dulu ya. Antum perhatikan. Film tentang mana tadi? Ada filmnya nih. Nih. Nih ya. Nih ya. Nampak nggak? Tampil? Tampil nggak? Oke, nampak ya? Oke, kita lihat sebentar ya. Ini saat gitir ibu bertarung nyawa melahirkan. Nah, ini ya. Nah, ini bagaimana orang tua susahnya. Kita lihat. Suaranya kedengar nggak? Ini cesar nih ya. Seorang ibu melahirkan anaknya dalam keadaan cesar nih. Perutnya dibelah. Nah, nih. Kecil, dirawat, disusui, disayangi, dimanja-manja. Ya. Tengah malam lagi enak-enak tidur, antum menangis kan? Nah, kemudian BAB, buang air kecil, popoknya diganti. Nah, dah besar, dah pandai sekarang, dah pandai berjalan, dah pandai bicara, dah merasa besar. Nah, kemudian sekali 2 kali membentak orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya nih. Suaranya kedengaran nggak? Nah, silakan dihayat itu.
Ini lagunya sedih nih. Ya, terus hormat itu gimana? Itu kan kalau hormat itu seperti apa? Hormati. Kalau tadi hormat pada orang tua, berbicara baik, sopan, tidak membentak, ya kan? Tidak mendengarkan nasihatnya. Ya, mendengarkan guru yang sedang menjelaskan pembelajaran, sedang menerangkan pembelajaran, kita dengarkan. Tidak main-main, tidak ngobrol. Ya. Nah, nasihat guru didengarkan, diikutin. Nah, ini ya. Terus berbakti pada guru ini, coba lihat di sini. Hormat kepada guru artinya menghargai dan mematuhi serta mendengarkan segala yang disampaikan oleh guru. Lihat di chatting. Melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan apa yang diperintah dan diucapkan salam dan diucapkan oleh guru nih. Kemudian salam dan menundukkan kepala ketika bertemu. Gitu. Jadi ketika bertemu dengan guru, ya kita bagaimana takzim kita pada orang tua. Kalau dengan orang tua takzim kita cium tangan ya. Oke. Kita cium tangan. Siap. Kita cium tangan dia. Kalau orang tua pulang dari kerja, kita tanya bagaimana apa yang ini perlu dibantu. Kalau bapak kita kerja keras, kita pijit tangannya, kakinya. Itu Masya Allah luar biasa itu. Ya, pahala kepada antum. Juga dengan ibu. Ya, sungguh pun ibu kita memasak atau apa, cuci piring, nyapu rumah, apa yang bisa kita bantu-bantu. Ya, itu caranya berbakti pada orang tua. Nah, pada guru juga kayak gitu. Ketika antum nanti belajar, ketika guru kita ketemu di jalan di mana, assalamualaikum kita yang dulu. Ketika antum melihat dia lagi bawa barang apa gitu kan, bantu dia. Ya, insya Allah itu keberkahan ilmu itu, malaikat akan doakan antum tuh. Ya, insya Allah itu jamin antum ilmunya berkah. Orang-orang yang seperti ini ketika nanti udah besar itu diingat sama gurunya. Ya walaupun gurunya tidak minta balas jasa, tapi teringat terus ini dulu baik, ya kan? Didoakan terus antum tuh. Ketika guru kita lagi berdoa, ya Allah anakku yang soleh, nah, kan? Teringat dia tuh. Nah, ini yang menjadikan seorang murid itu jadi orang yang sukses dan baik nanti. Nah, ini diantara contoh-contoh bagaimana kita hormat dan patuh pada guru. Nah, jadi siapapun yang berperan memberikan ilmu, walaupun itu satu ayat saja, nasihat atau apa, tapi itu berarti bagi diri antum, itu adalah guru antum. Ya, jangan pilih-pilih. Dia kan cuman guru kesenian, nggak boleh. Ya, apapun jenis ilmunya dia ajarkan kepada kita, itu adalah guru kita. Nah, jadi nggak boleh membanding-bandingkan guru. Nah, sama saja semuanya. Hormati dia, beri kata yang baik, ya nasihatnya kita dengarkan. Nah, ini ya berbakti kepada guru. Nih, hadisnya tadi jelas ya. Laisa minna man lam yarham sagirona. Ya, ini dihafal nih. Kemarin dah hafal, kalau nggak salah kelas 8 kita dah hafal nih. Ya, tidak termasuk golonganku kata Rasulullah, orang yang tidak menghormati orang lebih tua, menyayangi lebih muda, ya kan? Dan tidak memberikan haknya kepada orang yang punya ilmu. Nah, Rasulullah batas itu buat bentengnya. Kalau antum tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak memuliakan orang lebih muda, tidak menyayangi lebih muda, dan tidak menghormati orang yang punya ilmu, berarti tidak termasuk umat. Walaupun antum nanti nangis, ya Rasulullah saya umatmu. Tidak, kamu tidak melaksanakan sunnahku, kata Rasulullah. Ya, jadi inilah diantara arti dari hormat pada guru. Selanjutnya, contoh-contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. Nih, ya. Apa contohnya? Yang pertama, mendengarkan nasihat tadi ya. Ini Ustaz kirim juga di sini supaya antum bisa langsung copy. Nah, nih. Coba lihat tuh. Contoh sikap hormat dan patuh pada guru. Mendengarkan dengan seksama setiap pembelajaran atau ilmu yang diberikan. Yang kedua, tidak gaduh, tidak ketika jam pembelajaran dimulai. Nah, nih ya, yang sering ngobrol-ngobrol nih. Mengedepankan adab dibandingkan ilmu. Nih nah, ya. Dibandingkan ilmu itu, adab itu lebih tinggi nilainya. Maka adab akhlak itu ketika masuk bagaimana, ketika bicara bagaimana, ya. Jadi
ketika kita mau minta izin bagaimana itu adab itu. Ya, ketika kita menyakiti berbohong pada guru itu berarti antum adabnya sudah jauh. Kemudian salam, sapa, senyum, sopan dan santun terhadap guru. Ya, jangan bermuka masam antum. Lagi cemberut gitu kan, ketika ditegur sama guru, antum makin cemberut. Nah, ini hilang keberkahan ilmunya nanti. Ya, perhatikan itu. Kemudian mengerjakan seluruh tugas yang diamanahkan oleh guru, baik itu tugas rumah maupun tugas sekolah. Nah, karena pembelajaran kita daring hari ini, makanya antum diingatkan terus tuh. Ya, kan banyak itu pembelajaran antum, tugasnya yang belum terlaksana. Sebelum pembelajaran, sebelum terima rapor besok, antum lengkapi itu. Ya, karena pembelajaran kita udah gampang antum sekarang itu kan. Nah, cuman karena malas nunda akhirnya numpuk. Nah, banyak kali tugasnya Ustaz, karena numpuk. Kalau langsung dikerjakan seolah aman itu, kayak sabun kemarin selesai Ustaz, aman, cepat selesai ya kan. Nah, yang mesti numpuk ini kena banyak kan, numpuk. Nah, banyak terasa itu. Ya, jadi Ustaz kan belum ada kasih tugas antum nih. Yang kemarin tuh selesaikan dulu. Ya, supaya nggak numpuk. Ya, udah selesai alhamdulillah. Ada sebagian udah Ustaz periksa kan? Yang belum nih. Yang belum. Boleh masih Ustaz buka itu. Batas waktunya sudah Ustaz hapus. Yang sebelumnya belum lengkap. Kemarin kan terima rapor bulanan. Ya kan? Kan ada yang belum lengkap itu. Boleh japri Ustaz. Ustaz, yang tugas saya mana saja yang belum Ustaz? Nanti Ustaz kasih jawabannya. Ya, Ustaz balas itu. Tapi japri. Ya, bisa cari satu persatu. Karena di situ kalau lihat di laptop itu jelas itu mana aja yang belum. Ya, jadi yang belum lengkap nih karena nanti tugasnya masing-masing tugas ini akan dikalkulasikan, ditambahkan semua dari awal belajar di bulan Juli sampai nanti terakhir Desember. Jadi kalau belum lengkap masih ada harapan. Kalau kemarin per bulan itu masih sementara. Ya, evaluasi per bulan. Nah, yang belum lengkap bulan Juli masih bisa, Ustaz, masih. Nah, pada Desember, itu kan semester 1 kan? Semester ganjil. Nah, jadi kalau nih Fahri ya. Fahri sama Fahri itu lengkapi itu tugasnya, masih banyak kali Fahri. Ya, Arsyad juga. Ustaz masih nunggu itu. Gak apa-apa, antum kerjakan. Penting ada antum mengerjakan tugasnya. Nah, yang di GC Fahri, GC. Nah, dari awal tuh buka lagi tuh, lihat semuanya tugas-tugas itu, masing-masing itu udah banyak tugas itu, numpuk antum Fahri. Kalau enggak ada nilai rapor besok tuh, kosong nilai antum. Ya, kasihan orang tua kita. Lihat mana lah si Fahri ini, ya. Nah, dikasih HP, dikasih kota, dia belajar katanya, tapi nggak ada nilai kemana. Nah, kasihan orang tua kita. Oke, yang belum lengkap ya, bukan Fahri aja semuanya. Oke, terus ini ya, terus apa lagi? Tugas dah. Ini diantara contoh sikap hormat kepada orang tua. Nah, hikmah atau manfaat hormat dan patuh kepada guru itu adalah nih, selesai. Yang pertama itu hikmahnya. Ilmu yang akan dipelajari lebih mudah dipahami. Nah, ini kuncinya. Saya kasih tahu antum nih, ya, rahasianya nih. Ustaz, gimana caranya supaya pembelajaran guru itu mudah masuknya, mudah kita pahami? Yang pertama, hormat, patuh, muliakan gurunya. Ya, hormati gurunya. Sayangi, pokoknya antum tuh senang. Nah, buat hati kita tuh senang dengan guru itu. Nah, insya Allah ilmunya gampang masuk, mudah banget masuk itu. Itu kunci itu dari Allah. Ya, karena ilmu itu dari Allah. Kalau antum memuliakan guru, ilmunya akan gampang. Yang pertama, catat itu. Yang kedua, ilmu yang akan dipelajari lebih lama melekatnya. Nah, ini. Kadang-kadang baru kemarin kan udah dihafal, tapi besoknya udah lupa lagi. Kenapa? Karena antum tidak hormat dan patuh kepada gurunya, hanya sekedar saja. Padahal ini adalah tentang akhirat ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hikmahnya, ilmu yang didapat menjadi berkah. Apa itu berkah? Apa itu berkah? Ada yang tahu?
Berkah apa? Manfaat, ya. Ada efek manfaatnya kepada kita. Ya, manfaatnya banyak itu. Itu berkah namanya, kita hidupnya senang, hidupnya bahagia, tenang, tentram, selamat. Nah, itu berkahnya. Ya, tambah rezeki itu berkah. Nah, terus kita akhlaknya tambah baik, itu berkah. Nah, selanjutnya mendapatkan pahala dari dan ridha Allah. Ya, itu manfaatnya. Pahala jelas. Terus guru lebih mudah memberikan ilmu dan lebih ikhlas dalam mengajar. Kalau antum hormati dia, ilmunya itu akan gampang disampaikan. Nah, terus ikhlas dia sehingga dia melihat muridnya yang menghormati dia, ikhlas dia. Kalau guru ikhlas menyampaikan ilmu, sampainya kepada muridnya juga ikhlas, masuk itu. Berkah dia. Nah, itu kuncinya. Maka orang atau siswa yang menghormati gurunya itu akan mendapatkan keberkahan ilmu dan dunia dan akhirat. Contoh nih, ada kisah seorang murid, ya, ini kisahnya nyata diceritakan oleh gurunya di Arab kejadiannya. Seorang pemuda, dia orangnya pintar. Ketika dia berikan oleh gurunya ilmu, satu saja ilmu dia dah paham, dah hafal. Ya, dah pintar, saking pintarnya ketika dia berikan ceramah pun lebih pintar juga. Sehingga lahirlah kesombongan. Setan datang membisikkan ke dalam dirinya, kesombongan muncul. Ya, kesombongan muncul sampai-sampai dia sudah merasa saya banding dengan gurunya. Padahal dari awal itu yang mendidiknya adalah gurunya. Nah, ketika dia sudah pintar, Allah berikan, karena dia cerdas, Allah berikan kecerdasan, sehingga dia tidak ada lagi hormat dan patuhnya kepada gurunya. Ya, sampai ketika gurunya masuk ke dalam kelasnya, mana si fulan? Oh, dia pergi ke sana. Kok dia tidak minta izin? Karena ada masyarakat yang meminta dia untuk menjadi penceramah di situ, menjadi guru. Tapi tidak minta izin kepada gurunya. Maka gurunya ini tidak ridho, tidak ikhlas. Akhirnya apa? Pas ketika dia mau menyampaikan ilmunya, padahal ilmunya itu sudah hafal di mulutnya, sudah sering dia sampaikan. Tetapi ketika dia tidak minta izin kepada gurunya, pas di tempat forum itu dia mau berceramah, lupa dia. Lupa ilmunya tadi. Apa? Akhirnya apa? Orang kecewa. Nah, sampai gurunya tadi memberikan waktu untuk minta maaf, tapi karena kesombongannya, akhirnya apa? Tidak minta maaf. Sampai dia dewasa, sampai dia keluar dari pondok, dia sudah merasa hebat, jadi penceramah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang tidak menilai dia sebagai ulama lagi. Nah, orang nggak mau lagi manggil dia penceramah. Nah, dia mencari kerja sampai akhir hayatnya, singkat cerita, dia menjadi tukang arang. Dia membuat kayu bakar, kemudian dia jual arangnya itu kepada tempat rumah makan atau siapa. Nah, ini akhir hayat orang yang tidak hormat patuh pada guru. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya anak-anak ustadz, insyaallah ya, jadi anak yang menghormati orang tua dan gurunya, supaya ilmunya berkah, cita-citanya mudah tercapai, ya, antum menjadi orang yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada ustaz yang nanya nih. Ada? Udah paham berarti antum semua? Oke. Coba antum sebutkan nih. Abiyu, apa maksud dari birrul walidain? Birrul walidain apa artinya, Abiyu? Birrul walidain. Apa artinya tuh? Tahu? Nih, set nih. Apa maksud birrul walidain? Pernah dengar kan? Yang lain ada yang tahu nih birrul walidain? Apa? Ya, berbakti kepada orang tua, mengabdi kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, ya.
Ini birrul walidain, memuliakan orang tua kita. Nah, jadi setiap saat. Terus surat apa tadi yang memerintahkan kita untuk merawat orang tua kita sampai bisa lanjut dan mengatakan perkataan yang baik? Surat apa? Coba. Rai. Surat apa, Rai? Surat yang memerintahkan. Si Rai masih ada, Rai? Rai? Halo? Surat yang memerintahkan hormat dan patuh dan berbuat baik kepada orang tua. Surat apa tadi? Ayat 23. Ya. Betul. Catat ya. Dihafal tuh. Ya. Al-Isra ayat 23. Terus ayat yang menjelaskan tentang bagaimana orang tua kita merawat kita, ya, dari dalam kandungan. Surat apa itu? Nah, Luqman ayat 14. Nih, dalil. Kemudian hadis. Coba Fiko. Coba hadis tentang orang yang berbakti kepada guru, hormat dan patuh pada guru. Hadis tentang perintah menghormati guru, hormat pada guru. Hadis. Bunyinya hadis apa tadi? Ya, tadi itu. Cepat dibaca. Laisa kemarin kita ada store itu. Laisa minna. Ya, dia apa ya? Ini di chatting saya tadi nih. Riwayat Ahmad. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Ya. Laisa minna, tidak termasuk. Ya. Laisa minna apa? Malam yarham sagirana wa yujilla iya, nanti antum kopi itu. Wayafi limin. Nah, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang lebih tua, menyayangi lebih muda, dan tidak bagi orang yang ilmu. Ya, oke. Riwayat Ahmad. Nah, itu dalil tentang bagaimana pentingnya untuk memuliakan guru. Nah, semua ini ada dalilnya, berarti itu sangat penting, ya, sangat penting, wajib. Nah, kita sudah lihat juga contoh-contoh kisah-kisah bagaimana orang tua, bagaimana orang yang tidak memuliakan orang tua, bagaimana orang yang memuliakan orang tua, semuanya ada contoh. Sampai akhir hayat itu ada nanti kejadian itu terulang kembali. Maka jangan sampai sebelum orang tua kita meninggal kita harus berbuat baik. Berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Ya, mumpung umur antum masih muda-muda nih. Jadi jangan terbawa emosional anak muda antum. Dengan orang tua, antum dengan teman-teman antum oke, antum emosi ngengkas ngomongnya. Tapi dengan orang tua, dengan guru, tolong bersabar. Sabar. Ya, sampai antum betul-betul paham betul. Karena menyakitkan sekali bagi orang tua ketika anaknya membalas dengan perkataan yang kasar. Ini jangan sampai ya. Semarah apapun antum dengan orang tua, tahanlah. Ya, tahan. Jangan nampakkan emosionalnya. Karena nanti akan menyusahkan hidup kita. Ya, itu saja dari Ustaz. Nanti antum kerjakan latihan di buku paket itu. Halaman berapa tuh? Di buku paket pilihan ganda. Coba dilihat. Halaman 40 ya. Ya. Nih.
dibuat, kerjakan di buku itu aja. Nanti kalau antum foto boleh. Ya, foto antum dah kerjakan. Ya, halaman 7 ya, sampai halaman 7 aja nih. Ayo berlatih ya. Ayo berlatih. Deadline-nya sampai masuk materi kita, berarti seminggu inilah. Kerjakan ini karena latihan antum. Oke ya, dicoba aja latihan untuk menambah evaluasi antum. Nanti kalau tugas nanti selesai. Ya, supaya evaluasi antum dalam pembelajaran ini. Halaman berapa Khalid? 57. Halaman 57. Di buku paket ya. Halaman 57. Kerjakan latihan pada buku paket. Halaman 67. Oke, kalau antum kerjakan sampai selesai itu lebih bagus. Deh. Oke? Ada lagi? Kemudian ayat itu dihafal ya, ayat 2 itu. Ayat surat Al-Isra. Surat Al-Isra nanti kita dulu ulang aja. Ayat 30. Ya, Al-Isra dan Al-Luqman. Surah Luqman. Oke, ABC-nya aja. 14, Luqman 14, Al-Isra ayat 34. Ya, 23. Ayat 23. Hafal ya. Supaya nanti ini penting ini, antum ingat-ingat ya. Nah, kalau antum lagi marah sama orang tua nih, ayat hafal ayat. Oke, itu saja. Mudah-mudahan hari ini antum bertambah ilmunya, bertambah soleh, ya, bertambah baik akhlaknya. Amin ya robbal alamin. Oke, silakan Brian dipimpin untuk baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oke, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang izin keluar silakan. Ya.